Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM B1C1244149. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nerlin, Esos MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita bakal bahas apa pengertian dari demokrasi dan bagaimana prinsip dasarnya di Indonesia. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi, demokrasi itu secara umum dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kemudian kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, artinya demokrasi itu dia adalah pemerintahan yang mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat pada sistem demokrasi. Kemudian rakyat itu dia memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan negara, baik secara langsung maupun dari wakil-wakil yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dari demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia itu dijalankan dia berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi berikut adalah prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat, yang mana kedaulatan rakyat ini dia adalah kekuasaan tertinggi dari tangan rakyat, dan rakyat berperan untuk menentukan, memimpin, serta kebijakan di dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua ada persamaan hak dan kewajiban, yang mana semua warga itu dia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Ini dia setiap warga itu bebas mengemukakan pendapatnya, kemudian membentuk organisasi dan berpartisipasi dalam politik. Nah, yang keempat di sini ada pemilihan umum yang bebas dan jujur. Jadi pemilihan itu dia merupakan sarana utama pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang harus dilakukan secara langsung, kemudian umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini biasa disebut dengan luber jurdil. Nah, yang kelima ada tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Jadi pemerintah itu dia harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan dapat diawasi serta dikritik oleh rakyat. Nah, yang keenam ada supremasi hukum atau rule of law, yang mana semua tindakan dan dari pemerintah dan warga itu harus berlandaskan hukum, tidak ada yang kebal hukum. Baik, pembahasan selanjutnya itu kita masuk pada perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, yang pertama itu ada masa demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, ini demokrasi parlementer dia itu pada awal masa kemerdekaan hingga 1959 itu Indonesia menganut demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Nah, ciri utama dari sistem ini adalah kekuasaan pemerintahan itu dia berada di tangan kabinet, jadi bukan berada di tangan rakyat ya, yang mana kabinet ini dia bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, jadi bukan kepada presiden. Selanjutnya yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Nah, di tahun ini masa ini tuh dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mana dekretnya itu berisikan membubarkan konstitut dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Yang ketiga itu masa demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, setelah jatuhnya Soekarno, nah kekuasaan itu dia berpindah pada Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru dia menerapkan demokrasi Pancasila namanya, yang secara teori ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi dalam praktiknya justru sangat berpusat pada presiden. Yang terakhir ada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, masa ini dimulai sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pemerintahan era reformasi itu berupaya dia mengembalikan demokrasi yang sebenarnya dengan memperkuat peran rakyat dan lembaga negara. Baik, selanjutnya kita masuk pada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi. Jadi ada tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat menerapkan sistem demokrasi. Nah, jadi teman-teman, meskipun Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi sejak masa reformasi, pelaksanaannya itu masih menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu
yaitu ada rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat. Jadi, ternyata banyak warga negara yang belum memahami secara mendalam arti dan tujuan demokrasi itu seperti apa. Kemudian, demokrasi itu juga sering dianggap sebagai sebatas pemilu, padahal lebih luas dari itu meliputi partisipasi aktif, kemudian ada juga kesadaran hukum, serta tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu maraknya politik, uang, dan praktik korupsi. Jadi, salah satu tantangan terbesar dari demokrasi Indonesia itu adalah politik uang. Nah, yang mana ini sering terjadi karena banyak pada saat menjelang pemilu umum itu banyak calon pejabat yang menggunakan uang untuk membeli suara, yang akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas dan membuka peluang yang namanya peluang korupsi. Kemudian yang ketiga ada lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum. Nah, hukum itu seharusnya menjadi alat untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam sistem demokrasi. Namun, pada praktiknya hukum di Indonesia itu sering dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan politik. Jadi masih banyak kasus yang dimana pelanggar hukum itu di kalangan elit itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Kondisi ini itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan lembaga hukum. Yang keempat yaitu kurangnya etika politik dan tanggung jawab publik. Jadi sebagian politisi itu lebih mementingkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya daripada kepentingan rakyat. Yang kelima ada penyalahgunaan kebebasan dan media sosial. Nah, kebebasan berpendapat itu dia merupakan bagian terpenting dari demokrasi. Namun pada praktiknya ini sering kali disalahgunakan. Jadi banyak pihak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks, kemudian ujaran kebencian, dan provokasi politik. Yang ketujuh ada rendahnya partisipasi yang berkualitas. Jadi walaupun partisipasi masyarakat dalam pemilu itu cukup tinggi, namun nyatanya masih banyak yang memilih berdasarkan popularitas ya, kemudian suku, agama, karena itu bukan kemampuan dari integritas calon pemimpin. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia. Jadi dalam sistem demokrasi, rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan demokrasi itu sangat bergantung pada kesadaran, kemudian partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berikut adalah beberapa peran penting masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Yang kedua ada mengawasi kinerja pemerintah pejabat publik. Jadi masyarakat itu harus ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yang ketiga di sini ada menyuarakan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. Jadi dalam negara demokrasi, masyarakat itu memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasinya. Yang keempat, ini ada meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik. Yang kelima, ada menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, kemudian persatuan, dan keadilan sosial. Nah, yang terakhir ada menjadi pengontrol dan penyeimbangan kekuasaan, yang mana kekuasaan rakyat itu dapat menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah melalui lembaga swadaya atau LSM, kemudian melalui media massa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era reformasi. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era reformasi itu dimulai sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Masa ini itu menjadi titik balik penting bagi bangsa Indonesia untuk meninggalkan sistem pemerintah yang otoriternya itu menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Jadi, langsung saja beberapa poin penting pelaksanaan demokrasi di era reformasi itu antara lain yang pertama ada pemilu demokrasi dan langsung. Nah, ini pemilihan presiden dan kepala daerah itu dia dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, kebebasan pers dan berpendapat. Jadi, media bebas menyampaikan informasi dan kritik terhadap pemerintah tanpa tekanan. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang 1945. Ini dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi dan pembagian kekuasaan. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat meningkat. Jadi rakyat lebih aktif dalam organisasi politik, sosial, dan lembaga pengawasan publik. Jadi meskipun pelaksanaan demokrasi di era reformasi masih menghadapi tantangan seperti maraknya politik uang, korupsi, dan penyalahgunaan kebebasan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran politik yang lebih baik, penegakan hukum yang adil, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Baik, yang terakhir yaitu penutup, yang mana kesimpulan dari materi ini itu demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan
menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi sejak era reformasi, pelaksanaan demokrasi itu mengalami kemajuan melalui pemilihan umum yang bebas, kemudian kebebasan berpendapat, serta keterbukaan informasi. Kemudian tadi ada prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan, kemudian persamaan hak dan partisipasi masyarakat yang menjadi landasan utama untuk membangun kehidupan politik yang beradab. Namun dalam praktiknya demokrasi itu tadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, dan rendahnya kesadaran politik, serta lemahnya penegakan hukum. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.